Tuhan yang mendirikan HKBP. Tuhan adalah pemilik HKBP. Masa depan HKBP ada di tangannya. Bersama semua pelayan dan warga HKBP yang dikasihi Tuhan, saya berkomitmen mempersembahkan hidup dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada saya untuk melayani gerejanya HKBP. Kalau peserta Sinode Godang memilih menjadi Eporus HKBP. Terima kasih. Tepuk tangan. Bakal calon Eporus HKBP, Pendeta Victor Tinambunan memaparkan pandangannya dalam diskusi terbuka bertema, Menatap Masa Depan HKBP, yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Parheheon Ama, Pojok Partungkoan Seksi Ama HKBP Menteng, Jakarta, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Diskusi ini menjadi ajang penting bagi jemaat untuk mendengar visi dan program dari 3 bakal calon Eporus HKBP, yaitu Pendeta Maulinus Wellington Siregar, Pendeta Rohida Situmorang, dan Pendeta Victor Tinambunan. Dipandu oleh Dr. Sahala Lumban Gaol, diskusi berlangsung dinamis. Para bakal calon Eporus mengupas tuntas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh HKBP saat ini, dari jumlah jemaat aktif hingga masalah keuangan dan pelayanan. Dalam pemaparannya, Pendeta Victor Tinambunan mengatakan pentingnya memandang HKBP sebagai milik Tuhan dan membangun kepemimpinan yang melayani dan mengutamakan tim kerja. Sekjen HKBP ini juga mengutarakan tentang pemanfaatan perangkat gereja dan sentralisasi keuangan untuk masa depan HKBP. Pendeta Victor Tinambunan juga mengungkapkan bagaimana meningkatkan jumlah jemaat aktif di tengah tantangan zaman dan harapan serta komitmennya untuk masa depan HKBP. Berikut paparan lengkap Pendeta Victor Tinambunan yang disiarkan secara live di YouTube HKBP Menteng. Pertama-tama Amang Inang sedikit klarifikasi bahwa sesungguhnya calon Eporus, calon pimpinan yang lain itu nanti baru resmi ada di Sinode Godang. Dan menanyakan kesediaan pun nanti itu di Sinode Godang. Jadi saya hadir di sini Amang Inang bukan sebagai calon, karena kalau saya calon sekarang itu mendahului Sinode Godang. Jadi saya hadir sebagai seorang pendeta dari kampung, dari Piaraja, dan hadir bersama-sama yang kita hormati, Amang Karipe dan Inang Pendeta Rohida, pendeta di Jakarta ini. Amang Inang dengan topik menatap masa depan HKBP, penting sekali. Tahu bagaimana cara. Jadi Amang Inang menatap masa depan HKBP seperti topik kita ini, saya sangat berkeyakinan bahwa haruslah pertama dan terutama memandang Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Sang Pemilik HKBP. Mengapa ini sangat penting? Karena Tuhanlah pemilik HKBP, dan semua pelayanan yang ada di HKBP ini miliknya, dan para hambanya, termasuk saya salah satu di antaranya, hanyalah yang diikut sertakan di dalam pelayanan Tuhan sendiri. Jadi ini sangat-sangat mendasar pemahaman teologis seperti ini, bahwa HKBP adalah milik Tuhan, dan kita semua di dalamnya diikut sertakan di dalam pelayanan. Nah, kalau ada pertanyaan, dan selama ini memang seringkali kami menerima pertanyaan, apa visi misi Pendeta Victor Tinambunan kalau menjadi Eporus HKBP? Saya selalu menjawab Amang Inang, bahwa secara pribadi bukan hanya saya, tetapi sejatinya semua pendeta HKBP, semua pimpinan HKBP, tidak terutama memiliki visi dan misi dari dirinya sendiri. Tetapi seorang pemimpin dan yang mau mempersembahkan diri menjadi pemimpin HKBP yang tidak bertolak dari visi dan misi pribadi, tetapi yang paling penting adalah komitmen, tekad untuk memimpin dengan kepemimpinan yang melayani sebagai seorang hamba Kristus, mewujudkan visi dan misi HKBP bersama-sama dengan pelayan dan warga jemaat HKBP keseluruhan. Jadi komitmen intinya. Nah, kemudian sudah sangat jelas digariskan
Visi HKBP adalah menjadi berkat bagi dunia. Misi HKBP sebetulnya ada 8, tetapi MPS HKBP memutuskan supaya mudah kita pahami bersama. Dirumuskan menjadi satu kalimat, yang 8 itu menjadikan murid Kristus pelaku firman. Jadi semua pelayan HKBP, semua warga HKBP tidak bertolak dari visi dan misi pribadi, tetapi berkomitmen, bertekad untuk mewujudkan ini, visi dan misi HKBP. Kemudian Amang Inang sebagai seorang pendeta yang mau mempersembahkan hidup dan karunia yang Tuhan anugerahkan untuk melayani di HKBP. Ini prinsip yang saya pegang, dan saya juga meminta sejak dosen di STT HKBP dan sampai sekarang kepada teman-teman pelayan full-timer HKBP, bahwa prinsip hidup dan pelayanan adalah untuk memenuhi apa yang mau Tuhan capai melalui hidup, pelayanan, jabatan saya, demi kehidupan gerejanya HKBP yang semakin baik, dan demi kemuliaan Tuhan, bukan terutama apa yang mau saya dapatkan untuk diri saya sendiri dengan pelayanan atau jabatan ini. Dan kalau ini semua prinsip hidup para pelayan HKBP, kita masih bisa melihat HKBP yang jauh lebih dahsyat ke depan, karena kita melihat HKBP ini sebagai gereja yang dimiliki oleh Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi yang mulai dari yang halus, untuk pengakuan, untuk populer dan lain sebagainya, tetapi sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, Amang Inang, bagaimana mewujudkan visi dan misi HKBP, tahapan-tahapan yang sangat sederhana begini. Kita HKBP bersyukur bahwa kita diperlengkapi dengan firman Tuhan Alkitab, dan kita juga sudah punya perangkat yang kalau kita lihat gereja-gereja yang ada di dunia ini, kita bersyukur perangkat HKBP itu luar biasa lengkap. Ada konfesinya, ada aturan-peraturannya, ada katekismusnya, ada perangkat-perangkat yang kita gunakan yang seharusnya kita semua pelayan dan warga HKBP memahaminya. Dan bagaimana seorang pelayan itu komit menjalankan renstra dan keputusan resmi yang diambil oleh HKBP. Keputusan resmi dari rapat preses, rapat MPS, sinode gudang nanti, renstra akan kita putuskan. Nah, ini komitmen, harus semua komit di situ. Dan kemudian setiap pelayan, termasuk saya sendiri yang menginang, bagaimana seorang pelayan HKBP, seorang pemimpin HKBP itu bekerja bukan sebagai Superman, bukan sebagai superhero, tetapi yang paling penting adalah bagaimana membangun super tim yang kokoh. Dan kita bersyukur HKBP ini luar biasa diberkati oleh Tuhan. Hampir semua bidang profesi keahlian dititipkan Tuhan untuk warga jemaat HKBP. Nah, kalau saya meminjam istilah yang sering kali digunakan oleh yang kita hormati, Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, kata kunci beliau adalah bagaimana supaya kita kompak. Beberapa kali saya dengar beliau menyampaikan ini, dan kalau semua HKBP ini kompak, pelayannya dan warga jemaat, luar biasa HKBP ini mengenang dengan potensi yang Tuhan anugerahkan kepada HKBP. Jadi kita butuh super team. Dan kemudian kita membangun jejaring, baik secara nasional maupun internasional. Dan saya bersyukur mengenang kesempatan sejak Ketua STT HKBP sampai dengan pelayanan sebagai Sekretaris Jenderal, tinggal bagaimana melanjutkan. Sudah ada jejaring yang kita bangun, baik di tingkat nasional maupun internasional, tinggal bagaimana melanjutkan ke depan untuk mewujudkan visi dan misi HKBP. Nah, bagaimana penguatan sentralisasi? Ada 8, tapi saya tidak akan jelaskan di sini semua. Sentralisasi sudah diputuskan, kita harus jalankan. Penguatan yang penting ada 8, kalau ada waktu nanti di pertanyaan saya akan sampaikan, tapi ini ada 8 hal yang perlu kita tempuh secara bersama-sama untuk penguatan sentralisasi. Nah, kemudian, dan ini yang paling penting, Amang Inang, bagaimana keadaan kita, tadi Bapak KRP sudah memberitahukan angka jumlah warga jemaat, tapi ini mendekati kebenaran jumlah warga HKBP 6,5 juta orang. Dari mana kita bisa sampai ke kesimpulan? Amang Inang, periode ini kami bekerja keras untuk mengisi database.
Dan yang terdata sekarang di database HKBP itu 3,2 juta warga jemaat. Dan 3,2 juta ini belum setengah jemaat yang mengisi database. Jadi belum setengah yang mengisi, angka sudah 3,2 juta. Kalau 100% mengisi database, maka tidak meleset. Perkiraan kita ada di kisaran 6,5 juta. Luar biasa. Membuat HKBP ini organisasi keagamaan nomor 3 terbesar di Indonesia. Sesudah NU, Muhammadiyah, baru HKBP, organisasi keagamaan nomor 3. Tapi ada satu keprihatinan kita, belajar dari gereja negara maju. Saya lakukan studi yang Manginang, ternyata negara maju, negaranya semakin maju, warga jemaat semakin menurun, dan yang aktif bergereja menurun. Dua negara yang saya pelajari, Jerman misalkan, di 2008 masih ada 61% terdaftar anggota gereja, tapi di 2022 sudah menjadi 59% yang terdaftar, dan yang terdaftar ini yang aktif bergereja setiap hari Minggu hanya 4,3%. Satu lagi negara, Amerika. Kita lihat bagaimana Amerika itu dari tahun ke tahun 40-73%, tahun 2020 tinggal 47% yang terdaftar anggota gereja, dan yang terdaftar ini yang aktif bergereja hanya 20%. Negaranya semakin maju, warga jemaat terdaftar menurun, warga jemaat yang aktif bergereja menurun. Indonesia. Kita bersyukur Indonesia negara maju 2045, 21 tahun dari sekarang. Karena itu kita berharap yang hadir di sini semua masih ada 21 ke depan. Tatangnya sehat kita sudia mang, sahat kita tusi, alai. Om Manuaing terakhir, HKBP di 2007 yang aktif bergereja itu 40%. Satabi mang. Tapi baru muncul. Oke ya. Jadi 32%. Terakhir sekali, karena ini belum maju sudah seperti ini, terakhir sekali. Bagaimana kita supaya kehidupan bergereja ini yang dibutuhkan kesatuan Parhalado dan Ruas HKBP menjadi jemaat misioner sehingga kita kembali menjadi gereja yang besar. Closing statement, Amanginang. Sekali lagi, Tuhan yang mendirikan HKBP. Tuhan adalah pemilik HKBP. Masa depan HKBP ada di tangannya. Bersama semua pelayan dan warga HKBP yang dikasihi Tuhan, saya berkomitmen mempersembahkan hidup dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada saya untuk melayani gerejanya HKBP. Kalau peserta Sinode Godang memilih menjadi Eporus HKBP. Terima kasih. Tepuk tangan. Mulai tema. Terima kasih. Luar biasa.